Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dimudahkan oleh Allah, karena sekali lagi jarak yang tersisa tidak lama lagi. Kalau Allah kasih pertolongan kepada kita selama 20-an hari ini, dan kita jujur sama Allah, kita tawakal kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, masa iya Allah tidak memberikan taufik hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi? Hadirin yang Allah muliakan. Dan sebaliknya, apabila kita merasa termasuk orang-orang di kelompok yang kedua, yang ternyata Ramadan kali ini diisi dengan kelalaian, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan buang-buang waktu. Ada di antara kita sampai hari ini pun 1 khatam belum berhasil dia raih. Ada yang meninggalkan sholat wajib. Hadirin Allah muliakan. Lalu masih ada kesempatankah buat orang seperti ini? Maka marilah kita sampaikan kepada beliau, orang-orang itu, apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang lalai, yang zalim, yang melakukan maksiat, termasuk di bulan Ramadan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa jika dia mau bertobat, jika dia mau kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apabila kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak memenuhi haknya Ramadan, tidak menyambut Ramadan dengan hangat, maka momentum hari ini, waktunya kembali kepada Allah. Hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rubah arah hidup kita dan rubah arah hari-hari kita. Mulai siang ini, jangan nunggu nanti ketika buka. Siang ini buka mushaf kita dan baca semampunya. Mungkin dengan kemampuan kita membaca dan estimasi waktu yang tinggal 4 atau 5 hari lagi, kita tidak akan sampai pada Qul a'udzu birabbin nas dan khataman pertama kita. Hadirin, gak usah pikirkan akhirnya kita sampai di ayat keberapa. Yang harus kita pikirkan, maksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam dari 4 atau 5 hari ke depan. Dan Allah Ghafurur Rahim. Bukankah Nabi juga bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil wa inna ahadakum, dan di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, semasa hidupnya dari awal sampai pada saat itu dia isi dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta lagi, sampai menjelang kematiannya. Dan dia tetap dengan kemungkaran, dia tetap dengan kemaksiatan, dia tetap meninggalkan sholat, dia tetap tidak puasa. Fayasbiqu alil kitab, lalu takdir Allah menentukan hal lain. Faya'mal bi'amali ahlil jannah, sebelum dia wafat hidayah menyapa. Dia bertekad untuk bertaubat, dia bertekad untuk memperbaiki diri. Faya'mal bi'amali ahlil jannah, lalu dia kerjakan amalan-amalan ahli surga semampu dia, sesuai dengan waktu yang tersisa. Fadakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang Allah muliakan, masih ada waktu, masih ada 4 sampai 5 hari. Allah Ghafurur Rahim. Hari-hari ini pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kalau di bulan-bulan lain Allah kasih kesempatan, mungkinkah di Ramadan Allah tidak kasih kesempatan? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini dan malam-malam ini adalah hari-hari dan malam-malam ampunan, pembebasan dari api neraka. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari harapan, bukan hari-hari keputusasaan. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari optimisme dan bukan pesimisme. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dengan iman dan harapan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang salat tarawih dan qiyamul lail dengan iman
dan harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, dan lagi-lagi Nabi SAW menyebut dengan harapan. Ketika Nabi SAW mengatakan puasa, Nabi SAW mengatakan harapan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang salat tarawih dan qiyamul lail, Nabi SAW mengatakan harapan. Dan ketika Nabi SAW berbicara tentang Lailatul Qadar, Nabi SAW pun juga mengatakan harapan. Ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan harapan, bukan bulan keputusasaan. Maka jangan pernah kebawa oleh propaganda syaitan yang bukan hanya mengajak kita maksiat, tapi upaya dia adalah membunuh harapan-harapan kita. Karena orang hancur bukan karena jatuh dalam kesalahan. Orang itu hancur karena kehilangan harapan. Dan disitulah Ramadan Allah datangkan untuk memberikan harapan bagi kita yang penuh kekurangan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Terakhir, ada sebuah hal yang harus kita ketahui, bahwa membiarkan Ramadan pergi begitu saja tanpa ada perpisahan yang hangat dengan Ramadan, tanpa ada kebersamaan yang hangat dengan Ramadan, itu bukanlah sebuah kejadian biasa tanpa resiko. Membiarkan Ramadan pergi begitu saja tanpa ada perubahan dari kita, tanpa ada upaya memberikan perpisahan yang hangat dan husnul khotimah, bukanlah sebuah kejadian biasa yang tanpa resiko. Nabi SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin," rugi seseorang, apes seseorang, celaka seseorang. Siapa orang ini? Tidak biasa-biasanya Nabi SAW menggunakan kalimat demikian. Sampai Rasulullah, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, mengucapkan kalimat yang sangat tajam, celaka seseorang. Dia akan rugi dalam kehidupannya. Dia akan hancur. Man dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yukfara lahu, lalu dia jalani hari-harinya dengan Ramadan sampai ketika Ramadan berakhir, ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti itu, hadirin. Celaka orang seperti itu. Kerugian akan menimpa dirinya, akan menimpa dirinya, bisa jadi keluarganya, dan bukan hanya di dunia, di alam kuburnya, dan di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan. Mungkin orang itu bisa tertawa ketika open house di Idul Fitri nanti, tapi siapa yang bisa tolong dia di alam kubur, hadirin? Dan siapa yang bisa nolong dia ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, telanjang bulat, dan tidak ada satupun orang-orang yang terdekat yang mau membela dia. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari itu seseorang akan menghindar dari saudaranya, wa ummihi wa abi, menghindar dari ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, dia akan menghindar dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang akan berpikir dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Jangan sampai kita rugi di sana. Kalau kita buka toko kecil atau kelontong, kita nggak mau rugi, hadirin. Lalu bagaimana kita rugi di hari yang opsinya hanya surga dan neraka? Sekali lagi, celaka seseorang yang memasuki Ramadan, lalu begitu Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita hanya 4 atau 5 hari saja. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah,
dan isi hari-hari ini dengan baik. 4 hari, 5 hari. Di hari ini kita sudah nggak bicara 10 malam terakhir, hadirin. Sudah tidak relevan. Ini bukan 10 malam terakhir lagi. Untuk real kita hari ini, kita berbicara 4 atau 5 malam terakhir. Hadirin, sekeras itukah hati kita? Sehingga 4 atau 5 hari atau 4 atau 5 malam saja tidak bisa mengetuk hati kita. Tidak bisa membuat kita semangat untuk ibadah. Hadirin Allah muliakan. Kalau 4 atau 5 hari atau malam itu tidak bisa membuat kita kembali kepada Allah dan tergugah, padahal kita sudah mendengar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di atas, orang itu akan celaka, orang itu akan rugi, orang itu akan apes. Lalu mungkinkah, atau pertanyaannya simpel, bagaimana nasib kita setelah Ramadan? 4 atau 5 hari ini, sekali lagi, gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah, hadirin. Lalu kita tetap kalah. Yang kita hadapi syaitan dalam kondisi tidak full tim, hadirin. Lalu bagaimana kondisi kita setelah Ramadan, di mana syaitan kembali dibuka belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan, 4 atau 5 hari dan 5 malam saja. Lalu semuanya berakhir. Hadirin, mungkin kita bisa blunder di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi jangan di 4 atau 5 malam dan hari ini. Tutuplah Ramadan dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ending. Jangan berkecil hati terhadap ketidakperformaan kita di hari-hari kemarin, tapi tataplah hari-hari esok. Tataplah hari-hari esok, dan semoga kita husnul khatimah dan kita meraih predikat takwa di Ramadan kali ini. Hadirin yang Allah muliakan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan malam-malam dan hari-hari ini adalah malam-malam dan hari-hari harapan. Dan Tolha mengatakan bahwa kuda pacu itu semakin mendekati garis finish, dia akan memaksimalkan kecepatannya. Lalu ulama mengatakan, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada Anda. Kuda pacu saja ngerti, menjelang garis finish itu bukan injak rem, bukan memperlambat, tapi mempercepat dan memperbanyak dan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kuda, binatang saja ngerti bahwa kita harus totalitas menjelang garis finish. Lalu bagaimana dengan kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari ucapan ulama di atas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-madhlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma irham qatlahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum. Allahumma ihfaz atfalahum wa nisa'ahum wa a'radahum. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma afrik alaihim sabra ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinataka alaihim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qimus salat.